Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita diingatkan akan sabda Yesus yang begitu sederhana namun penuh kuasa. Lakukanlah itu, maka engkau akan hidup. Hidup yang Yesus maksudkan bukan sekedar bernapas atau bertahan hidup, melainkan hidup yang bermakna dan membahagiakan. Itulah kerinduan terdalam setiap hati manusia. Kita bekerja, berusaha, berjuang, bahkan berkorban, karena kita ingin hidup kita bermakna. Yesus sendiri menegaskan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Namun bagaimana jalan menuju hidup yang penuh itu? Injil hari ini menyingkapkan jawabannya, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus ingin membenarkan diri, ingin pamer pengetahuan. Tetapi Yesus memutar balik tujuannya dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Ia menunjukkan bahwa sesama bukan hanya orang yang satu kelompok, satu suku, atau satu agama dengan kita. Sesama adalah siapapun yang membutuhkan kasih kita. Saudara-saudari, seringkali justru orang yang paling dekat dengan kita, yakni keluarga, pasangan, teman sekerja adalah yang paling sulit kita cintai. Bukan karena mereka jauh, melainkan karena luka, kekecewaan, atau kesibukan kita membuat kita buta. Padahal merekalah yang paling berhak atas kasih kita. Jangan sampai seperti imam dan orang Lewi yang berjalan begitu dekat dengan orang yang hampir mati, tetapi memilih mengabaikannya. Marilah belajar dari orang Samaria, berani menaruh belas kasih, berani berhenti, dan berani peduli. Kisah Santo Fransiskus dari Assisi juga meneguhkan kita. Ia tidak langsung menjadi santo besar. Ia memulai dari hidup yang rapuh, penuh kelemahan, bahkan penuh kesalahan.
Tetapi misi besar Allah bagi dirinya dimulai dari rumahnya sendiri, dari kampung halamannya, dari seorang penderita kusta yang dipeluknya di jalan. Dari situ lahirlah revolusi kasih yang sampai hari ini masih memberi berkat bagi dunia. Demikian juga dengan kita. Kadang kita berpikir bahwa untuk menjadi murid Kristus sejati, kita harus melakukan hal-hal besar di tempat jauh. Padahal misi itu dimulai dari sini, dari keluarga kita, tetangga kita, paroki kita, bahkan dari orang-orang yang setiap hari ada di sekitar kita. Maka marilah kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Seberapa teguh kita percaya bahwa jalan Kristus adalah jalan hidup yang penuh? Siapakah sesama kita yang selama ini kita abaikan? Apakah kita berani memulai revolusi kasih dari rumah kita sendiri? Saudara-saudari, Yesus sudah menunjukkan jalannya. Yang perlu kita lakukan hanyalah melangkah di jalan itu. Dan Ia berjanji, lakukanlah itu, maka engkau akan hidup. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita